Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Junaisi, NIM 210636, kelas RA2B, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di video kali ini saya bertemu dengan anak-anak SD. Nah, Assalamualaikum adik-adik. Kakak boleh bertanya nggak sama kalian? Nah, di pelajaran kalian, di sekolah kalian belajar IPA. Kalian kelas berapa sih? Kelas 5. Oh, di kelas 5 udah mempelajari. Kalian sedang mempelajari apa sekarang? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas, membutuhkan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Berkembang biak, peka terhadap rangsangnya, beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu kalian pernah baca dari buku? Aku masih ingat apa sih makhluk hidup? Apa pengertian makhluk hidup? Oh tidak. Nah, sekarang saya beritahu nih. Makhluk hidup adalah suatu organisasi yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Kalian pelajari? Emang nggak belajar kalian? Lupa ya? Oh, kalian lagi unas ya? Oh, tadi kalian ikut apa aja? Pelajaran apa aja? Oh, baik. Kalau misalkan ini Pak, kapan saya sih? Oh, hari Selasa. Berarti besok dong ya? Maaf ya, kakak nggak mengganggu kalian pas lagi UTS. Ini hari Senin ya, kakak maaf ya. Kakak lagi ada tugas nih dari kampus, dari dosen kakak. Boleh ya? Nah, tadi sampai mana kita? Sampai mana hidup ya? Nah, sekarang tumbuhan. Kalian maaf ya, kakak mengganggu kalian ya. Nah, kalian masih ingat gak tumbuhan itu apa? Oh, pokok. Nah, dari pengertian tumbuhan itu apa secara umumnya? Masih ingat kan? Maaf ya. Nah, tumbuhan itu adalah termasuk makhluk hidup juga. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, kalau bisa tadi kata kakak kan pohon kan. Nah, pohon itu kan tumbuhan. Dia itu memberi makannya sendiri, nggak kayak Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Kita kan memerlukan oksigen kan. Nah, tumbuhan juga memerlukan oksigen. Jadi kita nggak ada bedanya dong sama tumbuhan sama manusia. Nah, tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan juga harus dari dalam tanah. Nah, hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya berkembang biak dengan telur, beranak, dan anak bertelur. Nah, kalau misalnya manusia juga dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Seperti contohnya nenek, kakek, ibu, anak, ayah. Kan manusia kan berkembang biak gak itu? Nah, berkembang biak kan? Makhluk hidup berkembang biak itu tumbuhan. Tumbuhan perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alamiah dan buatan. Perkembangan biak secara alami misalnya melalui tunas, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alamiah dapat dilakukan melalui biji, contohnya mangga. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuhan, manusia, dari awal balita, anak-anak, remaja, dan seterusnya. Manusia akan selalu tumbuh. Makhluk hidup yang ketiga yaitu hewan, contohnya ayam. Pertumbuhan ayam dimulai dari dari telur menetas menjadi anak ayam.
kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, adik-adik, bisa kan perhatikan di kakak liatin nih fotonya. Pada tumbuhan bunga. Dari biji, tumbuhlah akar. Nah, setelah itu batang dan daun. Nah, udah gitu tumbuhlah pucuk bunga. Nah, yang terakhir bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, hewan ada juga yang menggunakan insan, seperti ikan. Hewan bernapas dengan menggunakan insangnya. Burung menggunakan paru-paru dan fundi-fundi udara. Sedangkan cacing bernapas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari-lari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan sirihnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangnya. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangnya. Misalnya, 1. Mata peka terhadap rangsang cahaya. 2. Telinga peka terhadap rangsang suara. Hewan juga peka loh terhadap rangsangan, seperti siput. Hewan juga peka terhadap sentuhan. Siput akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan saat terancam. Pada tumbuhan, contohnya seperti tumbuhan putri